Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Iris dan Pak Mifrinaldi selaku dosen ekonomi teknik dan juga kepada Bu Suder dan Lorenzo yang selaku asisten dosen dari SI 4151 Ekonomi Teknik. Kami selaku kelompok 2 akan membahas tentang evaluasi hasil studi kelayakan finansial dari proyek pembangunan Tol Gempol Pasuruan, di mana kelompok 2 yaitu beranggotakan saya, Dea Jaen, dengan NIM 150181129. Saya Simon, NIM 150181122. Saya Dimas Ardenata, NIM 150181145. Saya Salza, NIM-nya 150181146. Nah, dalam outline pengerjaannya dari tugas besar ekonomi teknik ini meliputi beberapa langkah. Yang pertama adalah pengumpulan data proyek, yang kedua evaluasi dan asumsi biaya proyek, di mana seolah dilakukan di tahun 2020, terus juga penentuan MAR, yang selanjutnya itu dilakukan penentuan tarif atau pendapatan. Lalu ada juga evaluasi tarif terhadap tarif saat ini. Kemudian ada kesimpulan dan yang terakhir itu ada solusi atau rekomendasi. Untuk progres 1 yaitu pengumpulan data sekunder proyek, di mana proyek Gempol Pasuruan itu bertujuan untuk memperlancar transportasi dan memacu pertumbuhan ekonomi di Pasuruan. Proyek ini berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Jalan tol yang menghubungkan dari Pasuruan dan Gempol itu sepanjang 34,15 km. Skema pendanaan proyek dilakukan oleh swasta dengan penanggung jawab proyek yaitu dari Kemen PUPR dan juga Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT. Dari proyek tersebut diperoleh informasi sebagai berikut, di mana kelas fungsi jalannya yaitu jalan tol atau biasa dikenal dengan jalan bebas hambatan, lalu lintasnya terdiri dari 2 jalur, 4 lajur, dan 2 arah. Dan lebar jalannya yaitu 2 kali 7,2 meter, median yang dimilikinya adalah 10 meter, dengan lebar bahu dalam dan lebar bahu luar sebesar 2 kali 1,5 meter dan 2 kali 3 meter. Panjang jalan itu sepanjang 22 km dan umur rencananya itu 20 tahun, dimulai dari 2020. Nah, terdapat beberapa biaya-biaya yang ada di proyek tersebut, yaitu yang pertama adalah biaya investasi proyek atau biaya konstruksi. Biaya investasi proyek ini diperoleh dari pembangunan tol tahun 2014, karena tol ini tuh mulai dibangun tahun 2014, akan tetapi biaya investasinya itu kita sesuaikan berdasarkan dengan kenaikan inflasi yang ada, seolah-olah itu pembangunan itu dilakukan tahun 2020 dan pembangunan tersebut dilakukan atau diasumsikan dengan dimulai dari tahun 2020 bulan Januari awal. Nah, dari jenis pekerjaan itu ada pembebasan lahan, detail engineering design, galian dan timbunan, konstruksi, dan juga pelengkapan furniture jalan dengan harga satuan masing-masing dan volumenya masing-masing didapat total. Nah, sehingga investasi total itu sebesar 6,9 triliun atau mendekati 7 triliun. Selanjutnya itu ada biaya investasi proyek atau biaya yang berasal dari rest area dan iklan. Data-data dimasukkan pada revenue dari iklan dan rest area. Diambil itu berdasarkan asumsi dari penulis, yaitu kami, kelompok 2, dengan melihat dari artikel bahwa keuntungan rest area itu bisa sampai 150-300 juta per tahun. Nah, dari
data tersebut, tapi di rest area ini kita buat 2 rest area di kilometer yang berbeda, yaitu kilometer 7 dan 20, di mana kilometer 7 dan 20 itu ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dengan jenis toko itu ada toko kecil, di mana toko yang berisi UMKM, dan juga toko besar. Toko besar ini toko-toko yang sudah punya brand dan nama yang terkenal. Nah, jumlah tokonya itu diperoleh beragam, mulai dari yang paling kecil itu 25 dan yang paling banyak itu 40 toko. Dengan biaya total yang pendapatan yang didapatkan dari sewa toko ini sebesar 178,2 miliar. Dengan pengembangan selanjutnya itu ada pengembangan iklan, di mana harga sewa per bulannya itu sebesar 1 juta dengan luas balihonya itu 30 meter dan terdapat baliho sebanyak 50 di kiri dan kanan jalan. Bulannya itu ada 12 bulan atau 1 tahun, yang mana diperolehnya dari 18 miliar. Nah, dari tarif tersebut. Nah, tarifnya itu total diperoleh 789 miliar. Lalu ada biaya operasi kendaraan. Biaya operasi kendaraan itu dari tahun 2014 dan 2024 ada 30 tahun dengan nilai discount rate-nya 0,12. Bisa dilihat keuntungan dari BOK dan nilai waktunya di tabel dengan total segini dari 30 tahun tersebut. Selanjutnya itu ada biaya pemeliharaan. Nah, biaya pemeliharaan ini tuh disesuaikan dengan proyek tahun 2020, di mana pemeliharaan itu tiap tahunnya naik sebesar 12% per tahun. Di mana pemeliharaan tersebut itu ada pemeliharaan rutin per tahun sebesar 80 ribuan atau 81 ribu, dan pemeliharaan berkala atau per 5 tahun itu sebesar 918 ribu. Nah, nilai 918 ribu ini diperoleh dari nilai yang ini, dari tabel berikut. Oke, lanjut, di mana ada besar tarif. Ini besar tarif yang dikenakan untuk pengguna jalan tol dari gerbang tol Gempol 2 dan gerbang tol Pandaan. Nah, dipengaruhi tarif tol ini tuh dipengaruhi oleh kemampuan pengguna jalan, perhitungan dari aplikasi, dan kelayakan investasi. Data primer yang kelompok kami dapatkan itu ada 2, yaitu dari tahun 2018 dan tahun 2020. Di mana tahun 2018 itu tarif lama dan 2020 tarif baru. Nah, dari tarif tersebut yang digunakan tentunya yang 2020 atau tarif baru. Selanjutnya itu ada laju inflasi. Laju inflasi dari setiap tahun itu berbeda, tapi pada data yang ada di slide ini 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 2,19%. Lalu ada lending rate dan BI rate. Lending rate itu dari bank-bank yang berbeda, dan juga BI rate-nya itu kita ngambilnya yang awal tahun 2020 sebagaimana yang diasumsiin di awal, dengan nilai margin kita dari BI rate itu 5% dan margin dibutuhkan sebesar 6%, maka amar yang digunakan adalah 11%. Selanjutnya progres 2 akan dijelaskan oleh Dimas Aryadin. Oke, progres 2 ini kita tentang evaluasi dan asumsi biaya proyek yang telah kita peroleh sebelumnya seolah dilakukan tahun 2020. Oke, kita sudah mendapat biaya konstruksi sebelumnya dari yang telah dikumpulkan. Namun itu pembangunannya dilakukan pada tahun 2014. Untuk asumsi kita melakukan proyeknya pada tahun 2020, biaya konstruksi tersebut disesuaikan dengan laju inflasi rata-rata per tahunnya, sehingga didapat biaya konstruksi pada tahun 2020 sebesar 8,6 triliun.
Kemudian dalam penentuan cash flow ada beberapa asumsi yang kita ambil. Pertama, nilai operation dan maintenance-nya atau nilai OM tahunan naik 12% per tahun. Nilai angka 12% ini kita ambil dari data primer. Kemudian nilai OM 5 tahunan diasumsikan naik 20% per tahun. Dan nilai revenue diasumsikan naik 5% per tahun. Angka 5% ini kita ambil berdasarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkisar pada angka 5 hingga 6% dalam kondisi non-pandemi. Untuk cash flow-nya itu sendiri, kita mengambil suku bunga 5% berdasarkan data yang telah diambil sebelumnya, lending rate 10%, kita menggunakan margin sebesar 6% sehingga diperoleh MAR 11%. Nilai OM kita tahunannya 3 miliar dengan asumsi naik 12% per tahun, OM 5 tahunannya 20 miliar naik 20% per 5 tahun, kemudian revenue tahunannya 789 miliar naik 5% per tahun, sehingga berdasarkan cash flow yang telah dihitung, diperoleh payback period without interest-nya yaitu 8 tahun 9 bulan. Ini berikut adalah tabel perhitungan cash flow. Kita memulai dari tahun 2020 hingga 2040 sesuai umur rencananya yaitu 20 tahun. Ada revenue, cost, OM tahunan, OM 5 tahunan, dan net cash flow-nya. Bisa dilihat baris yang berwarna kuning yaitu merupakan payback periodnya yaitu pada tahun ke-9 yaitu tahun 2029. Ini bisa dilihat net cash flow-nya, grafiknya dia 0 ketika tahun ke-9. Dan ini cash flow diagramnya, warna oranye itu menunjukkan biaya investasi produknya, dan yang warna biru menunjukkan revenue yang didapat. Itu ada yang kecilnya berwarna-warni, bisa dilihat sangat kecil, itu biaya OM-nya. Kemudian progres 3 akan dijelaskan oleh Salza. Ada Salza, dipersilakan. Baik, selanjutnya di progres 3 ini kita bakal melakukan beberapa analisis. Yang pertama itu analisis net present value atau NPV. Jadi NPV ini merupakan metode perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada sebuah waktu periode. NPV ini biasanya digunakan untuk alokasi modal, menganalisa keuntungan dalam sebuah proyek yang akan dilaksanakan. Untuk formulanya, NPV itu sama dengan present value cash flow dikurangi present value investment. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan dari NPV, terlihat biaya konstruksinya itu pada awal sebesar 8 triliun, lalu dihitung pengeluaran tahunan dan pendapatan tahunan sesuai umur rencana selama 20 tahun, lalu dikalikan dengan faktor pengali sehingga didapatkan nilai NPV. Nilai NPV sendiri seperti yang disebutkan merupakan selisih dari pendapatan dan pengeluaran. Lalu nilai tersebut dikumulatifkan dan didapatkan perubahan nilai pada tahun ke-19 dari nilai negatif ke nilai positif. Nilai positif ini mengartikan bahwa proyek ini mengalami pendapatan, yakni sebesar 243 miliar rupiah. Next, itu ada benefit cost ratio. Jadi benefit cost ratio ini ada dua jenis, yaitu menggunakan metode konvensional dan metode modified. Kedua metode ini ditinjau berdasarkan present worth, future worth, atau annuity. Rumus untuk benefit cost ratio untuk kedua metode konvensional itu sama dengan benefit dikurangi business benefit dibagi cost. Lalu untuk modified benefit cost ratio ini ada perhitungan operation and maintenance, yaitu sama dengan benefit dikurangi business benefit dikurangi operation and maintenance dibagi dengan initial cost.
Nah, lalu untuk nilai benefit cost ratio sendiri, nilainya jika lebih dari 1, maka proyek tersebut dikatakan layak karena nilai benefitnya lebih besar daripada cost-nya. Begitu pula sebaliknya. Setelah itu dilakukan perhitungan untuk benefit cost ratio. Nah, di sini ada nilai initial cost, sama seperti sebelumnya, lalu operation and maintenance, dan nilai benefit. Nilai benefit ini terdiri dari revenue, terus ada BOK, terus ada juga nilai waktu. Nah, lalu ditransformasi ke NPV dikalikan dengan faktor pengali. Dan didapatkan 3 nilai, yaitu dari initial cost, operation and maintenance, dan benefit untuk setiap tahunnya selama 20 tahun. Next. Oke, lalu dilakukan perhitungan untuk benefitnya sebesar 12 triliun rupiah, initial cost-nya sekitar 8,6 triliun rupiah, dan operation and maintenance sekitar 68 miliar. Dan di sini diasumsikan bahwa benefit tidak ada. Untuk konvensional benefit cost ratio sendiri didapatkan nilai 1,39 dan status proyek tersebut layak untuk dijalankan. Begitu pula untuk modified benefit cost ratio sebesar 1,4 tidak terlalu beda jauh dengan konvensional, proyek tersebut layak. Next. Oke, selanjutnya internal rate of return atau IRR. Jadi syarat dari kelayakan suatu proyek ketika IRR ini lebih besar daripada MAR. Perhitungan IRR ini menggunakan analisis NPV di mana NPV-nya itu sama dengan 0. Untuk perhitungannya seperti berikut dengan perbandingan antara NPV sebelumnya dan IRR tahun sebelumnya dengan tahun yang sesudahnya. Next. Oke, lalu dilakukan perhitungan pada IRR untuk NPV. Jadi di tahun 0 sama kayak sebelumnya, cost-nya 8,6 triliun, lalu revenue-nya ini ditransformasi ke dalam NPV semua. Terus di total, seperti biasa, revenue ditambah cost, ditambah operation and maintenance. Nah, setelah dilakukan beberapa iterasi, didapatkan nilai IRR-nya dengan fungsi goal sheet pada Excel sebesar 11,73%. Nilai ini lebih besar daripada nilai MAR yang sebesar 11%. Next. Oke, untuk payback period. Jadi payback period ini merupakan jumlah tahun atau periode yang dibutuhkan untuk memperoleh kembali nilai investasi yang telah ditanamkan atau initial investment, pengembalian modal. Discounted payback period adalah suatu rumus payback period yang berfungsi untuk memperhitungkan nilai waktu dari uang atau bisa disebut dengan metode yang mempertimbangkan time value of money. Discounted payback period ini hampir sama dengan payback period, namun tak seperti payback period yang tak memperhitungkan cost of capital. Dalam perhitungan discounted payback period akan mempertimbangkan cost of capital sebagai discounted. Next. Oke, jadi ini perhitungan untuk payback period without interest. Di sini MAR-nya 11% seperti sebelumnya, lalu biaya konstruksi juga sama, pengeluaran tahunan, pendapatan tahunan, dikalikan dengan faktor pengali, didapatkan NPV yang sebesar ada di tabel, lalu dikumulatifkan. Terlihat bahwa terjadi perubahan dari nilai kumulatif negatif ke positif, yaitu pada tahun ke-19, besar 243 miliar rupiah. Next. Lalu selanjutnya ada perhitungan untuk discounted payback period. Jadi di sini ada revenue-nya, ada nilai cost-nya, dan ada nilai operation and maintenance.
Lalu di total untuk mendapatkan nilai net cash flow dan terlihat bahwa terjadi perubahan dari negatif ke positif yaitu di tahun ke-19. Artinya di sini terjadi pengembalian modal di tahun tersebut sebesar 243 miliar rupiah. Next. Oke, untuk progres 4, analisis sensitivitas dijelaskan oleh teman saya, Simon. Oke, jadi di progres 4 ini kami melakukan analisa sensitivitas. Jadi pertama itu analisa sensitivitas itu adalah analisa yang melihat kelayakan keputusan investasi dengan beberapa faktor atau parameter perhitungan yang diubah. Analisa ini perlu dilakukan karena banyak faktor dalam perhitungan yang kami asumsikan atau hanya berupa estimasi, sedangkan pada kondisi nyatanya bisa terjadi banyak ketidaktentuan pada aspek-aspek tersebut. Contoh pada proyek tol ini adalah ketidaktentuan pendapatan dari tarif tol, karena perhitungan yang kami lakukan mengasumsikan tarif tol berdasarkan lintas harian rata-rata dari data yang ada. Analisa sensitivitas ini kami lakukan untuk kondisi minus 40% hingga 40% pada 4 aspek, yaitu pendapatan dari tarif, biaya operation and maintenance, biaya sewa toko atau rest area, dan juga biaya sewa iklan. Berdasarkan hasil perhitungan analisis sensitivitas, biaya operation and maintenance dan sewa iklan sudah dapat dikatakan cukup sesuai. Sedangkan untuk tarif dan biaya sewa toko dapat dikatakan kurang layak karena jika kondisinya lebih rendah dari estimasi perhitungan bisa menyebabkan defisit cash flow yang akhirnya dapat menyebabkan kerugian bagi proyek tersebut. Bisa next. Untuk mengantisipasi defisit cash flow tersebut, dapat dilakukan penyesuaian tarif tol dan biaya sewa toko. Biaya sewa toko dapat ditingkatkan hingga sekitar 11,53%, dan biaya tarif tol juga bisa ditingkatkan hingga 42,8% untuk mencegah terjadinya defisit cash flow atau negatif pada cash flow. Dan peningkatan tarif tol pada kondisi nyatanya dapat dilakukan secara bertahap seperti yang telah dilakukan pada ruas tol yang telah ada. Baiklah, berdasarkan perhitungan dan analisa finansial yang telah kami lakukan sebelumnya, diperoleh nilai benefit sebesar 12 triliun. Dan nilai cost sebesar 8 triliun. Dan nilai operation and maintenance-nya 68 miliar. Berdasarkan nilai tersebut di atas, diperoleh nilai BCR konvensionalnya sebesar 1,39 dan BCR modified-nya 1,4. Kedua nilai BCR ini lebih dari 1 sehingga layak. Kemudian nilai net present value-nya juga 499 miliar. Nilainya positif sehingga juga layak. Kemudian diperoleh nilai internal rate of return-nya 11,73%. Nilai ini juga di atas nilai MAR yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga proyek tersebut atau proyek pembangunan Jalan Tol Gempol Pasuruan ini dikatakan layak secara finansial. Namun, setelah dilakukan analisis sensitivitas, kami memberikan saran untuk pelaksanaan
pelaksanaan pembangunan jalan tol ini ke depannya mungkin tarif tol dapat disesuaikan dengan kenaikan sebesar hingga 42,8%, dan tarif sewa tokonya juga dapat disesuaikan naik hingga 11,53%, sehingga apabila terjadi ketidakidealan atau perubahan lapangan berbeda dengan asumsi yang telah dilakukan, nilai cash flow-nya tidak bernilai negatif. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisa finansial pembangunan jalan tol Gempol Pasuruan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kritik dan saran kami terima untuk pengembangan lebih baik ke depannya, sehingga kami bisa menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin cukup sekian. Kami kelompok 2 kelas 4 ekonomi teknik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.